Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa'adu. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah telah menyelesaikan ibadah sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Al-Mukarram wal-Mukarram Imam besar kita Profesor Dr. Kiai Haji Nazarudin Umar MA dan seluruh pengurus Masjid Istiqlal, alhamdulillah atas anugerah dan nikmatnya kita masih diberi umur panjang dan insya Allah menjadi predikat takim karena kita sudah mencari bekal sebanyak-banyaknya selama 1 bulan yang endingnya adalah la'allakum tattaqun, ya, supaya kita menjadi manusia yang mutakin. Maka pada bahasan siang ini di dalam kitab Sahih Bukhari yang disyarahi oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari ada sebuah bab, babu qaulillahi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik bagi orang yang beriman itu adalah takwa. Walaupun asbabun nuzul ayat ini karena ada jamaah haji yang tidak berbekal, tidak membawa bekal makanan dan minuman, nah, itu ya, dia bertawakal kepada Allah. Nah, itu nanti akan ada oleh Ibnu Hajar, itu diberikan penjelasan apa orang tawakal dan tawakal. Ada di tasdidil kaf, tawakkala ya tawakkalu tawakkulan, dan tawakala ya tawakkalu tawakkulan. Nah, itu ternyata ada dua makna yang kontradiktif. Sama-sama menyerahkan diri kepada Allah, tapi ada yang satu dilarang, yang satu diwajibkan. Jadi yang diwajibkan itu yang tawakal. Hadisnya haddatsana Yahya bin Bishrin haddatsana Syababah an Waraqah an Amr bin Dinar an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana ahlul Yaman yakujuna wa la yatazawwaduna wa yaquluna nahnul mutawakkilun, ya, bukan mutawakkilun tapi mutawakkilun. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nasa fa anzalallahu ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadis ini mayoritas ulama hadis menyatakan hadis ini adalah mausul, hadis ini bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Abbas menceritakan bahwa ada penduduk Yaman berhaji, mereka tidak membawa bekal. Mereka tidak membawa bekal baik makanan maupun minuman. Argumentasinya memang logis juga sebenarnya. Kami kan bertamu ke rumahnya Allah. Konsekuensinya kalau tamu mesti dijamin. Nah, pasti Allah akan menjamin sebenarnya. Nah, itu ya. Maka wa yaquluna, ahli Yaman mengatakan nahnul mutawakkilun, kami bertawakal. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas. Nah, di sini ini mulai ketika mereka datang di Makkah, justru sa'alun nas, mereka untuk makannya, kebutuhan logistiknya minta-minta. Di sini ini ya. Nah, karena dia minta-minta, maka fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat 197 surat Al-Baqarah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena bekal yang terbaik bagi orang yang beriman adalah takwa. Nah, kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah, melakukan shaum Ramadan dan qiyam Ramadan yang ujungnya akhirnya
endingnya itu la'allakum tattaqun. Itu yang mendoakan, yang mengharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena saya waktu ujian dan ketika saya sudah jadi guru ya, jadi dosen itu, ketika ujian saya bikin soal itu di bawah saya tulis biasanya la'allallah ayyamunan najah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelulusan Anda. Nah itu biasanya. Nah di situ Allah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang muttaqin. Kita harus yakin bahwa yang punya harapan itu adalah Allah. Maka ketika kita melakukan ibadah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kita menjadi muttaqin. Nah disinilah maka bekal yang terbaik untuk kita sebagai orang yang beriman adalah bertakwa. Ya, maka pesan Allah berpesan kepada kita semua. Ya, bahkan disebutkan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga wasiat kita kepada umatnya, ittaqillah haitsuma kunta. Ya. Nah, di sana tentu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu sayangnya kepada kita, sayangnya kepada umatnya. Beliau sadar betul bahwa umatnya itu tidak satupun yang maksum, yang terpelihara dari salah dan dosa. Maka Nabi mengatakan, fa'at bi'isai'ah al-hasanah tamhuha. Walaupun pesan ini oleh Nabi disampaikan kepada sahabat Abu Dzar. Ya, tapi kata orang ahli fikih itu berlaku untuk umum. Ya, al-ibrah bi umuril lafzi la bi khususis sabab. Yaitu sabab Nabi menyabdakan itu karena sahabat Abu Dzar minta nasihat kepada Nabi. Ya, akhirnya nasihat, kamu bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun, karena itu adalah merupakan bekal yang terbaik. Maka ketika kamu berbuat dosa, ya, ketika berbuat kesalahan, maka susullah, ikutilah dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amal-amal soleh. Karena amal-amal soleh inilah Bapak Ibu yang menyebabkan Allah memberikan ampunannya. Nah di situ sebenarnya kenapa Nabi menyatakan seperti itu? Karena amalus soleh sababun min asbabi maghfiratillah ta'ala. Salah satu sebab dari beberapa sebab Allah memberikan ampunan itu adalah amal-amal soleh. Maka di dalam Al-Quran biasanya kalau halal bihalal itu ayat ini muncul. Ya, surat An-Nisa 133. Biasanya dibaca sampai 136. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardas samawati wal ardi lil muttaqin. Gitu ya. Nah, wasari'u itu sebagian ahli tafsir yang saya baca. Itu maknanya sari itu aisabiku wa badiru ilal a'malis sholihah alladzi tujibul maghfirah wal jannah 'ardas samawati wal ardi. Ya. Berlomba-lombalah dan bersegeralah melakukan amal-amal soleh yang menyebabkan Allah memberikan ampunan. Nah, disinilah kaitannya dengan kita menjaga ya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka harus kita jaga, kita peliharakan. Kita dianjurkan untuk tetap selalu berlomba-lomba melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh yang menyebabkan Allah memberikan ampunan. Konsekuensi dari maghfirah dan rahmat yang diberikan oleh Allah pasti surga. Pasti, saya tidak insya Allah lagi. Ya, konsekuensi ampunan dan rahmatnya Allah surga. Nah, surga terbentang luas seluas langit dan bumi ini yang hanya diperuntukkan untuk
siapa? Muttaqin. Nah, disinilah maka bahwa Allah menyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka bekal yang sangat istimewa dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat hanya takwa. Ya. Sebab apa? Orang takwa itu pasti berintegritas, sudah pasti. Saya katakan pasti. Kenapa? Karena orang yang bertakwa ini akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Maka Nabi memerintahkan ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun, kapanpun. Nah, kemudian ikutilah perbuatan-perbuatan dosamu itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena sekali lagi saya katakan bahwa amal-amal soleh inilah yang menyebabkan Allah memberikan ampun. Ya. Sekali lagi bahwa kita walaupun masih dikategorikan ibadah puasa yang kita lakukan ini belum sampai kepada derajat shaumul khawas, apalagi shaumul khawas. Ya, kita memang masih orang awam. Jadi nggak usah pesimis. Kadang-kadang orang pesimis. Ya Allah, kalau begitu puasa saya belum sampai, belum tahu terima gimana nih ya Allah. Kita kalau yang sudah usia kayak seperti saya, usia 70, berarti kalau saya puasa dulu usia 10 tahun, berarti saya sudah ibadah puasa 60 tahun. Nabi itu puasanya hanya berapa? Karena puasa diwajibkan 2 Hijriah. Nabi wafat 11 Hijriah. Kira-kira Nabi itu antara 8-9 tahun, 9 kali puasa Ramadan. Ya, sahabat-sahabat tentunya yang seusia dengan Nabi, apalagi yang lebih sedikit daripada Nabi, usianya wafatnya lebih dulu daripada Nabi apa saja, tapi sudah dijamin, sudah dipastikan masuk surga. Nah, kita yang sudah puasa, saya kalau puasanya dulu 10 tahun saya, berarti sudah 60 tahun. Ya masih kategori orang awam saja. Kalau begitu kan kita pusing, akhirnya pesimis. Padahal kun mutafa'ilan wala takun mutasya'iman. Jadilah orang yang selalu optimis, jangan pesimis. Nah, kemudian juga kita harus selalu berhusnudzon sama Allah. Ana indah dzonni abdi. Ya, saya itu sesuai dengan prasangka hamba. Puasa untukku dan akulah yang membalas. Kalau kita sudah berpuasa sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, Allah yang akan membalasnya. Kita yakin, seyakin-yakinnya saja. Sehingga insya Allah kita menjadi manusia yang muttaqin, manusia yang bertakwa. Nah, ini adalah bekal kita untuk 11 bulan ke depan. Ya. Nah, sehingga supaya tetap terpelihara dan terjaga menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai sekali lagi, tentu aktivisai'an al-aksara taqwa ini adalah dosa-dosa yang kita lakukan yang dihapus oleh Allah langsung tadi adalah dosa-dosa kita kepada Allah. Nah, dosa kepada sesama manusia, nah itu memang ayat yang tadi disebutkan ya, di dalam surat apa tadi, Ali Imran tadi ya. Nah, orang yang bertakwa itu siapa saja? Nah, tadi uiddat lil muttaqin. Yang pertama alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, itu ya. Jadi kita kalau tadi ahli Yaman makanya tidak boleh tadi karena dia tidak termasuk orang yang tawakal, tapi tawakal menggunakan alifnya, ada alifnya setelah wawinya. Itu bedanya apa? Tawakal dan tawakal. Kalau tawakal itu menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, tapi setelah berusaha, ya, setelah berusaha. Maka ketika
Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penjelasan itu, beliau mengutip juga hadis Nabi ketika sahabat mempertanyakan tentang ontanya bagaimana. Kata Nabi, ikat dulu baru kamu bertawakal kepada Allah. Jadi ikilha wa tawakal, ikat dulu baru tawakal. Ya, motor juga begitu, kalau parkir motor makanya harus dikunci, bahkan suka ada peringatan kunci double. Itu sebenarnya bentuk apa? Usaha, ikhtiar baru tawakal. Tapi kalau tawakal, ya, tidak ditasdid kasnya, itu juga menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Nah, itu mungkin kalau ada teman-teman yang pernah kuliah, ada pelajaran teologi Islam dulu itu adalah fatalism atau aliran Jabariyah. Ya, jadi Jabariyah, ya, itu maka tidak dibolehkan. Maka tawakal yang menggunakan kaf tadi adalah dia menyerahkan urusannya kepada Allah setelah berikhtiar dan berusaha. Ya. Nah, kemudian tadi orang yang diampuni dosa-dosanya, yang melakukan amal-amal baik, itu adalah dosa hubungannya kepada Allah. Kepada sesama manusia, nah, tadi ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Jadi orang yang bertakwa, orang yang selalu menginfakkan hartanya baik dalam kondisi sulit maupun lapang dan menahan emosi. Nah, tidak mudah marah. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, orang yang muttaqin tadi harus berbuat ihsan. Ya, harus berbuat baik. Kemudian, nah, di sini kaitannya dengan hadis tadi. Ya, atbi syai'a al-hasanah. An-Nisa berikutnya, Ali Imran berikutnya apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Nah, itu ya. Jadi adalah termasuk orang yang muttaqin tadi, orang-orang yang manakala berbuat dosa, berbuat keji, berbuat fahisyah atau berbuat dosa, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Ya. Nah, kemudian dia apa? Tidak akan mengulangi lagi tentunya apa yang mereka lakukan. Nah, disinilah maka di ayat berikutnya terakhirnya ulaika jazaohum maghfirah min rabbih. Ya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mudah-mudahan kita golongan bekal ketakwaan kita pelihara sedemikian rupa, orang yang seperti ini akan mendapatkan balasan ampunan dari Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kita insya Allah kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mudah-mudahan selama 1 bulan penuh kita kemarin sudah kita lalui ibadah yang kita lakukan, dan insya Allah menjadi manusia yang muttaqin, dan insya Allah akan menjadi ahli surga, dan kita dan keluarga kita senantiasa mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sementara itu bisa terakhir mungkin bisa dilakukan dialog. Baik, terima kasih Kiai. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah kita sudah disuguhkan suatu ilmu dan keistimewaan dari kita menunaikan keimanan kita dengan menancapkan ketakwaan di dalam diri kita. Tentunya yang kita harapkan ini adalah ketakwaan ini bertumbuh kuat di dalam diri kita sehingga kita menjadi terus kemarannya. Mungkin ada yang ingin bertajam dengan pertanyaan atau dialog, kami persilakan. Sudah ada mic di tengah. Ya, Bapak dulu silakan langsung Pak ke menuju mic, dan sudah ada mic yang sedia di tengah. Sebutkan nama saudara. Juga bagi ibu ada juga mic-nya di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya menyimak dengan masalah yang dipaparkan mengenai ketakwaan berkaitan dengan sama. Jadi nama saya Iskandar, alamat di Bogor. Saya ingin menanyakan tadi barangkali sudah disampaikan mengenai ketakwaan, mungkin berkaitan dengan satu ayat, yaitu ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barangkali itu adalah takwanya seorang pada saat Ramadan, kita dituntut untuk bertakwa, beriman dan bertakwa. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana seorang yang disebut bertakwa manakala orang tersebut masih melakukan hal-hal yang tidak baik, bukan tidak baik dalam arti yang masih melakukan hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar yang menyampaikan pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Ada lagi yang lain dari ibu-ibu ada? Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Cikarang. Nama saya Bapak Sulan. Terkait dengan tadi pembahasan tentang ibadah haji. Ada haji yang tidak bawa bekal. Nah, sementara ibadah haji ini merupakan ibadah yang sangat semuanya harus memerlukan bekal, tenaga dan semuanya. Ibadah yang memerlukan tenaga yang ekstra juga dan bekal juga yang banyak. Nah, untuk itu tentang yang dijelaskan tadi dengan hadis yang bahwa ada seorang yang haji tidak membawa bekal, itu bagaimana kalau di dalam kehidupan kita sekarang ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya. Dari ibu-ibu mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ya. Dua pertanyaan yang wakili pada jamaah yang akan mempertajam dialog kita. Ada? Oh, ada dari ibu-ibu ada? Oh, nggak jadi deh. Ya. Ya. Oh, ini satu lagi dari bapak-bapak ya. Silakan Pak. Ya, sebutkan nama asal daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toleransi Bintik, asal dari Sumatera Utara, tinggal di Kota Tangerang. Terkait apa yang disampaikan Al Ustaz tadi tentang takwa, yang ingin saya tanyakan adalah apakah definisi atau hadis atau diterangkan secara rinci takwa itu oleh Rasulullah? Mungkin itu saja pertanyaan saya Ustaz untuk memperpanjang keilmuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, 3 pertanyaan yang bagus-bagus ini ya. Mudah-mudahan akan lebih mempertajam lagi apa yang menjadi kajian kita pada siang hari ini. Yang pertama dari Bapak Iskandar Bogor, jadi ketakwaan yang digarisbesarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu pada saat Ramadan sering disampaikan gitu. Bagaimana apabila masih melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tercela gitu. Itu yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Iskandar dari Bogor.
ada di dalam Al-Quran surat Fussilat, kalau nggak salah surat Fussilat. Bunyinya begini, kira-kira surat Fussilat itu ayatnya kira-kira 30 atau antara 30-31. Summa arasnal kitaban ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika wal fadlul kabir. Kami berikan Al-Quran kepada hamba-hambaku yang dipilih, hamba-hambaku yang aku pilih, kata Allah. Berarti kita ini sebenarnya sudah pilihan Allah, ya. Hanya memang pilihan Allah itu Allah yang nyebut ada yang dzalimun li nafsi. Artinya apa? Hidupnya didominasi oleh kemaksiatan, lebih dominan maksiatnya daripada taat. Tapi ada juga kelompok yang kedua disebut oleh Allah muqtasid, itu balance, ya. Maksiat dan taat itu sama, nah, itu muqtasid. Kemudian kita ini masuk insya Allah kelompok sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat ini adalah orang yang selalu berbuat baik, tetapi bukan tidak pernah berbuat dosa, ya. Disitulah kita itu menjadi umatnya Nabi Muhammad itu enteng tapi jangan diperenteng, mudah tapi jangan dipermudah. Begitu mudahnya kita ini. Yang penting kita sudah berusaha sehingga hidup kita didominasi oleh ketaatan. Tempo-tempo berbuat dosa itu karena manusia, kira-kira. Makanya Nabi tadi menyatakan atbi syai'ah al-hasanah tanfuha, ya. Jadi ketika kamu berbuat dosa, Al-Quran tadi juga menyebutkan Allah, segera ingat kepada Allah, ya. Kemudian mohon ampun kepada Allah karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu kita diwajibkan oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa supaya menjadi manusia mutakin. Tapi kok masih berbuat maksiat, ya masih mutakin lah Pak, masih sabiqun bil khairat, gitu ya, masih bertakwa, saya yakin. Kenapa? Kecuali kalau memang orang ini yang sudah tidak pernah berbuat baik sama sekali, lah itu barangkali itu sudah nggak ada takwanya itu. Jadi hanya ngomong saya nggak akan berbuat ini begini, tapi tetap aja nyolong, tetap aja korupsi dan lain sebagainya. So kalau orang masih nyolong, masih korupsi, itu mesti nilai takwanya sudah hilang, Pak. Kenapa? Karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, ya. Apa? Kalau sudah menganggap Allah sadar tidak melihat, itu bisa kufur, gitu. Karena sudah, kalau dia betul-betul meyakini dalam dirinya itu bahwa Allah tidak melihat. Wakilnya Tuhan aja kan kena korupsi juga di kita ya. Nah itu ya. Nah, wakilnya Tuhan itu katanya hakim katanya. Nah, ini rawahu media. Nah itu kabar itu mutawatir sudah itu ya. Wah itu kok Ustaz ngomongin orang yang dibolehkan itu salah satu al-mujahir divisi sudah menjadi konsumsi publik. Nah, orang semua sudah tahu kan gitu ya, karena sudah menjadi konsumsi publik. Mudah-mudahan bisa ditangkap Pak itu maksud saya. Ya, oke. Jadi kita masih husnudon, kita insya Allah masih sabiqun bil khairat. Kenapa? Puasanya sudah sebulan penuh kok saya kemarin gitu aja. Jangan melihat, oh iya saya masih ini, masih itu, masih kurang. Ya memang kita masih kurang. Kita bukan nabi, apalagi malaikat gitu ya. Karena kita ini kan ada di sebelah kanan kita ada malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, di sebelah kiri kanan kita ada iblis, ya. Tapi tetap adabnya begini Pak, ketika kita berbuat baik itu dari Allah, ketika berbuat dosa dari kita sendiri, itu ada. Walaupun sebenarnya khairi wa syar'i itu minallah, kalau ahli sunnah wal jamaah punya keyakinannya seperti itu, ya. Kan kita percaya qada qadar, ya kan, rukun iman yang keenam ini bagi ahli sunnah wal jamaah syariah, ya. Ada iman qada qadar khairi wa syar'i, baik dan buruk dari Allah. Kenapa? Karena yang menciptakan iblis ya Allah lah, itu aja, entengnya gitu aja. Iblis kerjaannya ya
ngajak orang tidak baik, ngajak orang sesat. Allah menjadikan neraka, membuat neraka dan membuat surga. Tetapi kita tidak beradab kalau wah saya berbuat dosa ini karena Tuhan sudah. Ini namanya nggak beradab. Apa ayatnya itu? Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Itu ajaran tata krama, adab gitu. Tapi tetap kita meyakini iman apa? Khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk dari Allah itu iman kita kaitannya. Tapi ada dari sisi adab tadi, itu ya. Kalau berbuat tidak baik itu berarti dari kita sendiri. Itu. Kemudian dari Pak Sulam sekarang gitu ada haji yang tidak membawa bekal. Makanya terus ditegur oleh Allah, maka diturunkan ayat tadi. Wa tazawwadu fa in. Karena apa? Orang yang bertakwa itu tidak boleh minta-minta. Jadi minta-minta itu adalah mengurangi kualitas keimanan seseorang. Maka Nabi itu melarang, janganlah minta-minta. Bahkan di dalam hadis itu kalau minta-minta itu apa namanya, nanti mukanya itu ya dicakar-cakar itu karena tidak tahu diri lagi. Kenyataannya dia ngomongnya nanti tawakal, kami nanti bertawakal. Ternyata begitu sampai di Mekah apa tadi? Minta-minta. Nah itu, padahal orang yang bertakwa itu dilarang untuk minta-minta. Sekaligus tadi minta definisi takwa. Jadi definisi takwa itu sebenarnya kalau Nabi menyatakan begitu. Wa bil hadis yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillah wa taqwa ya al khaufu minallah wa maraqabat wa muraqabatuhu wa antan ala bainaka wa baina adzabillahi biqaya. Takwa adalah takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah, bahwa di antara kita dan di antara Allah itu ada azab. Nah, kemudian didefinisikan berikutnya imtisarul awamir. Makanya sini watakan bil ityani bil wajibah. Maka dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban wal imtinan anil muharramat. Nah, mencegah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama menyimpulkan gampangnya takwa itu adalah intisarul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Nah itu disimpulkan dari panjang tadi, itu disimpulkan oleh ulama-ulama kita itu biasanya kan intisarul awamir wajtinabun nawahi. Nah itu barangkali. Sudah kali ya, sudah terjawab pertanyaan tiga sekaligus ya. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Terima kasih yang istimewa kepada guru kita Al-Mukarram ya, Dr. Kiai Haji Abdul Halim Soleh MM. Karena terbatasnya waktu, mari kita mengakhiri kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf bila ada tutur kata sikap yang kurang berkenan, dan tentunya kami juga mohon ampun kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mengikuti kajian ini, juga para pemirsa yang mengikutinya melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV.